Selamat pagi, saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memulai permenungan kita di pagi hari baru ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan yang suci murni. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan Maria dikandung tanpa noda. Perayaan ini biasanya dirayakan pada tanggal 8 Desember.
Kita merayakan hari raya ini karena hari raya ini adalah pintu gerbang Allah dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus untuk memasuki kehidupan manusia di dunia. Pintu gerbang Allah untuk membawa keselamatan di muka bumi. Pintu gerbang inkarnasi Tuhan menjadi manusia. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, yang diambil dari Injil Lukas, Allah mengutus malaikatnya Gabriel kepada Maria untuk mengundangnya agar berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah dengan menjadi ibu Sang Penyelamat, agar lewat dirinya Putra Allah boleh menjelma menjadi manusia. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan memilih Maria untuk rencana ini? Tuhan memilih karena ia tak bernoda, ia tak layak, bersih dan murni hatinya. Ia begitu tulus dan ikhlas dalam melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Maria memiliki kerendahan hati dan kejujuran. Dan untuk membawa kekudusan kepada dunia, Allah memilih seorang wanita yang kudus, murni, dan tak bernoda. Buah yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus dan bukan dari seorang laki-laki. Maka hari raya ini adalah tentang kasih Allah yang dicurahkan ke dunia melalui Bunda Maria. Dan ini juga merupakan perayaan kekudusan seorang perempuan, Maria, sejak awal dia dikandung. Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa ini tentu didasari pada keyakinan bahwa sejak dikandung, Bunda Maria telah dibebaskan Allah dari dosa asal dan dosa pribadi. Kita tidak mendapatkan data dari kitab suci tentang hal ini. Namun kitab suci di mana Allah memilih Bunda Maria lewat malaikat Gabriel untuk mengandung segala kekudusan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, telah menuntun gereja kepada kekudusan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada pemahaman dan keyakinan bahwa karena berkat penebusan Yesus, rahmat Allah yang istimewa, Bunda Maria telah ditentukan dan dipilih dari semula agar menjadi bersih dari dosa sejak ia dikandung. Sungguh Bunda Maria telah dipersiapkan Allah sejak semula untuk menjadi bait Allah yang melahirkan Yesus Kristus di tengah dunia. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, Bunda Maria sungguh adalah simbol kekudusan yang bertentangan dengan segala kuasa kejahatan, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian, suatu kejahatan yang dilambangkan dengan ular yang memperdaya Hawa. Tetapi Hawa baru, Bunda Maria, telah dilengkapi dengan segala kekudusan Allah, dan dengan demikian menjadi simbol sekaligus tanda nyata bahwa Allah bekerja untuk menguduskan umat-Nya lewat putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Agar dengan itu membuat kita semua layak dan pantas untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi ahli waris yang mengambil bagian dalam keselamatan Allah sejak dunia ini sampai nanti kelak
secara paripurna dalam kerajaan Allah yang abadi. Semoga teladan Bunda Maria senantiasa menjiwai akan kehidupan kita, terlebih khusus dalam masa persiapan ini. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati di awal hari baru ini. Kami bersyukur atas teladan hidup Bunda Maria yang boleh memberikan rahmat, kekuatan dan peneguhan iman bagi kami dalam persiarahan hidup di dunia ini. Semoga teladan Bunda Maria senantiasa memampukan kami untuk menjalani tugas karya pelayanan kami dengan membuka hati untuk setia kepada kehendak Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.